warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama Ana Sarah Aulia Madikatun Nisa. Sekarang Ana duduk di kelas 8 atau 2 SMP di Rumah Tahfiz Aridho Bekasi yang bekerja sama dengan PKBM Darut Tauhid. Di kesempatan kali ini, Ana akan menjelaskan tentang jenis air dan hukumnya. Ujian tengah semester 2 tahun ajaran 2023 sampai 2024. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus ya. Pembahasan yang akan kita bahas ada 6. Yang pertama, air mutlak. Yang kedua, air mustakmal. Yang ketiga, air tercampur benda suci. Yang keempat, air terkena najis. Yang kelima, air musyamasi. Dan yang keenam, air musakhan ghairu musyamasi. Bab yang akan kita bahas pertama kali yaitu air mutlak. Air mutlak adalah keadaan air yang belum mengalami proses apapun. Air itu masih asli, dalam arti belum digunakan untuk bersuci, tidak tercampur benda suci ataupun benda najis. Air mutlak ini hukumnya suci dan sah digunakan untuk bersuci. Maksudnya untuk berwudu dan mandi janabah. Maksudnya, air mutlak adalah air yang belum mengalami proses apapun. Air itu masih asli. Dan dia juga tidak termasuki benda suci ataupun benda najis. Suci mensucikan artinya terbebas dari najis dan kita bisa menggunakannya untuk bersuci seperti berwudu dan mandi janabah. Sekarang kita lanjut ke macam-macam air mutlak. Yang pertama, air hujan. Air hujan yang turun dari langit hukumnya suci dan juga mensucikan. Suci berarti bukan termasuk najis. Mensucikan berarti bisa digunakan untuk berwudu, mandi janabah, atau membersihkan najis pada suatu benda. Jadi air hujan itu adalah air yang turun dari langit yang hukumnya suci mensucikan. Kita bisa menggunakannya sebagai metode bersuci seperti berwudu, mandi janabah, ataupun menghilangkan najis pada suatu benda. Air hujan ini punya dalil di Quran Surah Al-Furqan ayat 48 yang menyatakan bahwa air hujan ini turun dari langit dengan sangat bersih dan bisa kita gunakan sebagai metode bersuci seperti berwudu dan mandi janabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan, dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Dalil ini itu menjelaskan bahwa hanya Allah saja yang mampu meniupkan angin untuk bisa menggerakkan awan mendung supaya awan mendung itu turun hujan di daerah yang Allah kehendaki. Dan hujan itu adalah rahmat yang harus kita syukuri. Apalagi hujan yang turun dari langit itu airnya sangat amat bersih dan kita bisa menggunakannya untuk bersuci seperti berwudu dan mandi janabah. Yang kedua, salju. Salju sebenarnya hampir sama dengan hujan. Salju yaitu sama-sama air yang turun dari langit. Hanya saja kondisi suhu udara yang membuatnya menjadi butir atau kristal salju. Tetapi sesungguhnya salju adalah air juga. Jadi yang dimaksud dengan salju itu sama seperti air hujan, sama-sama turun dari langit. Akan tetapi yang membuatnya berbeda adalah kondisi suhu udara yang membuatnya menjadi kristal atau butir-butir es. Dan tentu saja hukumnya suci mensucikan. Jadi air salju ini juga punya hadis atau dalilnya supaya membuktikan atau memperkuat bahwa air salju ini bisa digunakan sebagai metode bersuci.
Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ditanya bacaan apa yang diucapkannya antara takbir dan Al-Fatihah, beliau menjawab, aku membaca, ya Allah, jauhkan aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikan aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana pakaian dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan embun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang dimaksud di sini itu ketika Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat tentang bacaan apa yang diucapkan di antara takbir dan Al-Fatihah, maka Nabi itu menjawabnya itu seperti doa gitu loh kepada Allah supaya kesalahan beliau itu dijauhkan seperti Allah menjauhkan timur dan barat, dan beliau juga berdoa lagi supaya kesalahannya juga bisa disucikan kembali seperti pakaian yang telah dibersihkan dari kotoran, dan juga beliau meminta supaya kesalahannya itu bisa dicuci kembali dengan air, salju, dan embun. Yang dimaksud di sini itu beliau bisa mencuci kesalahannya atau bisa membersihkan kesalahannya itu dengan air, salju, dan embun yang bisa digunakan sebagai metode bersuci. Nah, karena bisa digunakan sebagai metode bersuci, jadi beliau bisa mempraktikannya atau bisa memakainya untuk bersuci dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, embun. Embun juga bagian dari air yang turun dari langit. Meski bukan berbentuk air hujan yang turun deras, embun merupakan air yang banyak di hamparan dedaunan pada pagi hari. Maka tetes embun itu bisa digunakan untuk mensucikan benda atau bertoharoh. Jadi embun juga bisa kita gunakan sebagai metode bersuci karena hukumnya suci mensucikan dan sama-sama turun dari langit seperti air hujan dan salju. Yang keempat, air laut. Air laut adalah air yang suci dan mensucikan, sehingga boleh digunakan untuk berwudu, mandi janabah, ataupun untuk membersihkan diri dari buang kotoran, istinja. Termasuk juga untuk mensucikan barang, badan, dan pakaian yang terkena najis. Jadi, air laut itu bisa kita gunakan sebagai metode bersuci juga, karena hukumnya suci mensucikan, membersihkan diri dari buang kotoran, istinja. Kita juga bisa membersihkan benda yang terkena najis. Nah, air laut ini juga punya dalilnya atau hadisnya untuk memperkuat bahwa dia bisa digunakan sebagai metode bersuci, dan supaya kita juga tahu bahwa ternyata bisa kita gunakan sebagai metode bersuci. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami mengarungi lautan dan hanya membawa sedikit air. Kalau kami gunakan berwudu, pastilah kami kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Rasulullah SAW menjawab, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan An-Nasai. Maksud dalam hadis ini itu ketika ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa mereka itu kayak sedang melintasi lautan gitu, dan mereka hanya membawa perbekalan air yang sedikit. Nah, lalu mereka menanyakan kepada Rasulullah untuk bersuci menggunakan air laut, apakah boleh? Soalnya kalau mereka menggunakan perbekalan air mereka yang sedikit itu, maka nantinya mereka akan kehausan. Dan Nabi pun menjawab ketika ditanya apakah boleh berwudu menggunakan air laut. Jadi diperbolehkan untuk bisa bersuci atau berwudu menggunakan air laut. Yang kelima, air zam-zam. Bolehnya air zam-zam untuk digunakan bersuci atau berwudu ada sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meminta seember penuh air zam-zam. Beliau meminumnya dan juga menggunakannya untuk berwudu. Hadis riwayat Ahmad. Jadi diperbolehkannya air zam-zam untuk digunakan bersuci itu ada dalam sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW sendiri yang mempraktikkan bahwa air zam-zam itu bisa digunakan untuk bersuci.
seperti menggunakannya untuk berwudu. Yang keenam, air sumur atau mata air dan air sungai. Air sumur, mata air, dan air sungai adalah air yang suci dan mensucikan, sebab air itu keluar dari tanah yang telah melakukan pensucian. Jadi, air sumur, mata air, dan air sungai itu nggak usah ditakutkan lagi. Dia itu suci atau enggak, karena hukumnya sudah suci mensucikan. Karena air itu keluar dari tanah yang telah melakukan proses pensucian. Tapi hanya air sungai yang asli dari mata air hukumnya suci mensucikan dan kita bisa menggunakannya untuk bersuci. Mari kita lanjut bahasan kedua tentang air mustamal. B. Air mustamal. Jenis yang kedua dari pembagian air adalah air yang secara umum telah digunakan untuk bersuci. Para ulama seringkali menyebut air jenis ini air mustamal. Kata mustamal berasal dari kata istamala yastamilu yang bermakna menggunakan atau memakai. Namun, meski sama-sama menggunakan istilah air mustamal, dalam prakteknya masing-masing mazhab ulama berbeda dalam pengertian, batasan, serta hukumnya. Jadi yang dimaksud dengan air mustamal itu adalah air bekas bersuci. Contoh air bekas bersuci itu air bekas berwudu, air bekas mandi janabah. Kata mustamal sendiri diambil dari fiil istamala yastamilu yang artinya menggunakan atau memakai. Walau masing-masing mazhab menggunakan istilah air mustamal ini, akan tetapi mereka berbeda dalam pengertian, batasan, serta hukumnya. Selanjutnya, pembahasan kedua dari air mustamal adalah air mustamal menurut mazhab Asy-Syafi'iyah. A. Pengertian. Air yang sedikit dan digunakan untuk bertaharah fardu demi mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Nah, jadi maksudnya itu apabila ada air mustamal yang sedikit tetapi bisa digunakan untuk bersuci, nah maka hukumnya itu akan menjadi wajib untuk mengangkat sebuah hadas atau menghilangkan najis. B. Air sedikit. Bahwa hukum air mustamal yang jumlahnya sedikit adalah suci, tapi tidak mensucikan. Air itu suci, tapi bukan najis, namun tidak bisa digunakan bersuci. Di sini itu sebenarnya ada perbedaan pendapat tentang air sedikit dan air yang dikumpulkan menjadi banyak. Pendapat yang pertama di dalam mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa air mustamal atau air bekas bersuci seperti air berwudu akan tetapi sedikit jumlahnya, maka air itu suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa air mustamal yang sedikit itu hukumnya akan menjadi suci mensucikan apabila air mustamal tersebut dicampur dan dikumpulkan sehingga jumlahnya menjadi banyak dan hukumnya menjadi suci mensucikan. C. Air mustamal yang dikumpulkan jadi banyak. Para ulama di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah berbeda pendapat tentang air mustamal yang jumlahnya sedikit, kemudian dikumpulkan dan dicampur menjadi satu sehingga menjadi air yang banyak jumlahnya. Contohnya, kita sedang berwudu dan bekas air wudhu itu kita tampung dalam sebuah wadah. Nah, jika wadah tersebut jumlah air mustamal atau air bekas wudhu kita sedikit, maka pendapat pertama mengatakan bahwa air itu hukumnya suci tetapi tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci. Akan tetapi bekas air wudhu yang ada di dalam wadah kita sedikit, lalu kita juga menyimpan air bekas wudhu kita itu di wadah satunya lagi, maka air tersebut akan dikumpulkan dan dicampur menjadi banyak sehingga hukumnya suci mensucikan. Itu menurut pendapat kedua. D. Batasan volume 2 kulah. Para ulama mazhab Asy-Syafi'iyah ketika membedakan air mustamal dan bukan ghairu mustamal membuat batas dengan ukuran volume air. Bila volume air itu telah melebihi volume minimal, maka air itu terbebas dari kemungkinan mustamal. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika air itu telah mencapai 2 kulah tidak mengandung kotoran, dalam lafaz lain tidak najis. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Para ulama di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah
Mengukur air musta'mal dan bukan air musta'mal itu dengan dua kulah. Dua kulah itu adalah ukuran volume air. Mereka menuangkan air tersebut dan apabila telah melebihi batas minimal volume air, maka air itu bukan lagi air musta'mal. Dan dalam hadis ini juga Rasulullah SAW membatasi ukuran kemustakmalan sebuah air itu juga dengan dua kulah. Oke teman-teman, karena videonya sudah mencapai ke 15 menit dan pembahasan materi kita tentang bab jenis air dan hukumnya ini masih banyak, maka Ana akan mencukupkan sampai sini saja terlebih dahulu dan kita akan lanjut ke part 2. Seperti apa keseruannya? Ikuti terus ya.